buat antum. Kalau ada yang sakit kepala, nanti saya tuntun zikirnya pegang kepalanya. Jangan pegang kepala orang. Bahaya. Yang sakit gigi pegang giginya, yang sakit hati pegang apanya. Yang sakit pinggang pegang pinggangnya. Yang gak ada penyakit sambil zikir usap semua anggota tubuhnya. Ada yang lucu loh kemarin, ada jamaah ikut zikir, dia pegang dompetnya. Nanti saya ijazahkan zikirnya apa. Tapi sebelumnya boleh minum dulu? Boleh. Anak-anak bocah, lihat ke saya, ada ilmu yang ingin saya khususkan buat kalian. Maaf, bicara maulid Nabi bukan cuma bicara kelahiran, tapi bicara semua hal ehwal tentang Nabi. Mulai Nabi melek mata sampai tutup mata. Jangan mimpi engkau bisa mengamalkan sunnah yang besar kalau sunnah yang kecil kau lupakan. Mulailah dari yang kecil baru yang besar. Apa yang kecil? Ikuti gaya minum nabimu. Mimpi mau ngikut gaya makannya, gaya jalannya, gaya tidurnya, gaya pakaiannya, gaya minum gak pernah bisa diikuti. Mulailah dari yang kecil, karena kita lebih banyak minum daripada makan. Anak-anak lihat ke depan, begini gaya nabimu minum. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kalau minum baca basmalah. Alhamdulillah. Setelah neguk air Nabi ucapkan hamdalah. Faham sayang? Biar kalian makin faham, saya siap contohkan ulang. Ini teknik biar nggak kelihatan hausnya. Nabi kalau minum yang kedua selalu 3 kali tegukan. Mana dalilnya? Kanan Nabi yatanafas fi syurbi salasan. Nabi kalau minum 3 kali tegukan, 3 kali ngasih jeda nafas. Ternyata di barat diselidiki, yang minum gaya Nabi Muhammad panjang umurnya, sehat badannya, kuat fisiknya, tidak mudah kena penyakit, lebih lega. Demi Allah, apapun yang dicontohkan Nabi pasti jadi sunnah dan pasti ada hikmah tersembunyi. Saya nggak pernah menemukan satu hadis pun Nabi minum kayak begini bocah. Kuduk 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 kuduk. Itu gaya Fir'aun. Maka jangan lupa 3 kali tegukan. Saya contohkan. Coba lihat minum gaya Habib Umar bin Hafiz. Masya Allah. 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nabi lega loh. Tegukan kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tegukan ketiga, ada bocah sampai ngiler. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Emang beda ya. Kalau minumannya terasa sehat itu beda. Merek apa sih? Masuk Pak Eko. Bapak Ibu tolong bantu saya dong. Kalau di asam-asam lihat minuman mereknya Ajwa, ngambil berkah kurma Nabi yang ada di Saudi sana, botolnya hijau, tolong bantu syiarkan. Beli, minum, syiarkan. Hadiahkan buat anak cucu. Insya Allah jadi asbab penerang hatinya. Karena ini bukan sembarang minum. Minuman ini hasil menyidiki Zam-Zam, berguru dengan Zam-Zam. Kandungan Zam-Zam dijadikan kandungan ini. Kalau gurunya baik, muridnya baik. Kalau gurunya hebat, muridnya hebat. Mana dalilnya? Inna tasyabbu bil kirami falahu. Yang kedua, minuman ini dikhatamkan Quran setiap mata air yang ditemukan. Dibikin pabrik, kami dengarkan Quran. Air itu hidup, Quran itu obat. Kalau digabungkan 2 ayat ini melahirkan kekuatan. Tapi sayang, yang lebih dulu menyelidiki ayat ini orang Jepang. Di Jepang pernah diselidiki, botol minuman dibuka tutupnya, didengarkan musik, kristalnya hancur berantakan. Botol kedua, mereka buka tutupnya, didengarkan Quran, kristalnya indah dan menawan. Bapak Ibu, kami buktikan dahsyatnya air Zam-Zam, dahsyatnya air Ajwa, dahsyatnya air Quran. Sekarang lihat ke depan, saya akan adu Ajwa dengan minuman ini. Bapak Ibu tahu kenapa saya bikin perusahaan air minum sendiri? Paling tidak saya setiap kali berdakwah saya menyelamatkan diri saya dulu. Saya nggak mau lagi minum minuman milik orang kafir, apalagi minuman Yahudi ini.
80% minuman di Indonesia ini dikuasai perusahaan ini, Yahudi. Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya pasti mengalir buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pembeli terbesar minuman Yahudi? Justru majelis taklimmu. Menangis Nabi lihat kebodohanmu. Lau kana Rasul indana, kalau Rasul ada di antara kita, Nabi marah, murka, Nabi sedih lihat kebodohan kita. Masa yang punya acara maulidan kita, yang ceramah Habib kita, acara-acara di kita, tapi kok minuman kafir masuk ke masjid kita? Ada yang salah dengan otak kita selama ini. Saya minta tolong betul sama guru-guru yang ada di sini. Jangan ngaku cinta sama Rasul kalau Anda nggak hijrah secara total. Tolong, ini yang terakhir kali saya melihat ada minuman kafir di majlis. Untuk selanjutnya saya akan tinggalkan majlis ini kalau ada minuman kafir. Buat apa saya dakwah bil lisan, dakwah bil hal, kalian nggak mendukung perjuangan kami. Bapak Ibu, kan ada air Mursyidul Amin, ada air Sekumpul, ada air Amanah, ada air Salsabilah, ada air Arifin Ilham punya Az-Zikra, NU punya Santri, ada OKOC, ada air Buya Yahya Al-Bahja, Habib Segaf Bahrun Dalwa, saya punya Ajwa. Apalagi alasan kita nggak mau hijrah? Maka malam ini saya ajak antum semuanya, jangan jadi penonton di lapangan sendiri, jangan jadi tamu di rumah kita sendiri. Indonesia ini muslim terbesar nomor 1 di dunia, 230 juta. Pakistan nomor 2, 200 juta. Malaysia hanya 20 juta, nggak ada apa-apanya. Antum tahu sekarang kondisi Palestina sedang mencekam. Lebih dari 300 yang terbunuh secara sadis. Lebih dari 2.000 lebih sampai 3.000 jadi korban, sedang terluka parah. Pemukimannya dibom, apartemennya dibom, bahkan rumah sakit milik Indonesia yang ada di Palestina dibom. Mana PBB? Mana hak azazi manusia? Mana yang teriak-teriak teroris selama ini? Coba kalau Islam yang begini langsung dicap radikal, teroris, bajingan semuanya. Betul? Kasihan Palestina. Kita nggak nyumbang dia, tapi kita nyetor buat Israel. Nabi sedih lihat kita. Lebih baik antum beli produk muslim, pedagang kita kaya, zakatnya nambah, sedekahnya makin banyak, syiar agamanya ada di mana-mana. Kenapa kita ngasih tempat buat orang-orang seperti mereka selama masih ada produk kita? Lain kalau nggak ada pilihan, seperti mikrofon, nggak ada orang muslim punya, boleh. Seperti pesawat, kita belum ada pesawat, boleh. Seperti handphone, muslim belum ada, kita pakai, boleh. Dalilnya apa? Ad-darurat tubihul mahdurat. Kalau sedang darurat, yang diharamkan saja dibolehkan. Tapi kalau ada pilihan, nggak ada alasan antum malas hijrah. Al-hijrah itu, wal hijratu tahdimu makana qablaha. Ketika antum hijrah dari minuman kafir menjadi minuman muslim, maka faedahnya buat antum, dosa masa lalu dihapuskan semuanya. Jadi jangan anggap remeh. Maka saya bikin Ajwa ini, paling tidak saya mengajak Bapak Ibu hijrah. Dan untung Ajwa kami kirim buat Palestina. Kalau mereka bikin air untuk Israel, kami lawan untuk Palestina. Itu namanya jihad, pakai otak, jangan cuma pakai otot. Bujur. Sekarang coba lihat, kita adu, dan saya pastikan Ajwa ini minuman tersehat sedunia setelah Zam-Zam. Kami sudah kalahkan semua minuman yang ada di dunia ini, semuanya kami sudah kalahkan. Di Indonesia semuanya, di Turki kami menang, di Mesir kami menang, di Brunei kami menang, di Malaysia kami menang, di Singapura kami menang, di Saudi Arabia kami menang. Saya pernah diundang, Ajwa diadu dengan Al-Hada, minuman terbaik di Saudi, kami menang. Kenapa? Karena ada Zam-Zam jadi kiblatnya, karena ada Quran jadi pedomannya. Lihat air mereka, diteteskan betadin dari bening malah kuning. Ngaduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air, pakai plastik atau sedotan. Kita adu dengan Ajwa. Kita adu dengan Ajwa. Lihat ke depan. Perut kita kotor, penyakit berasal dari perut. Kalau minumannya Ajwa, dia sehatkan perut kita.
Bapak-bapak yang suka merokok, minum ajwa, nikotinnya rontok insya Allah. Ibu-ibu yang sakit haid, sakit perut, ketika minum ajwa akan hilang. Ibu-ibu kalau haidnya lama 11 hari, minum ajwa insya Allah 4 hari. Banyak manfaatnya. Kista, miom, keputihan, asam lambung, kencing batu disembuhkan Pak. Sekarang kita tes yang terakhir. Anak-anak lihat ke depan. Kalau tadi pakai cairan, sekarang pakai makanan. Bapak Ibu, kemarin saya dikagetkan, ternyata betul kata Zainuddin MZ, Amerika Israel besar, Israel Amerika kecil. Amerika kirim kapal perangnya dan peralatannya, pasukannya bantu Israel menyerang Palestina. Benar kata Zainuddin MZ. Coba lihat ajwa, 80% makanan kita mengandung kimia pengawet dan formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya nggak pernah makan racun. Orang sekarang muda-muda meninggal dunia karena makanannya beracun. Adik saya masih muda, Syarifah Masturo, 28 tahun meninggal kena kanker payudara. Kenapa? Suka makan mie instan. Sekarang lihat, ini gambaran orang yang perut yang sehat dengan tidak. Kalau minumnya tidak bukan zam-zam atau ajwa, racunnya ini Pak. Ini baru 1 sendok, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari. Inilah kimia pengawet dan formalinnya. Tapi kalau minumannya zam-zam, apalagi minumannya ajwa, apalagi zam-zam, racunnya dinetralkan. Karena antioksidannya tinggi. Dan ajwa belajar dari zam-zam. Jangankan racun, yang kena sihir kasih zam-zam atau ajwa, sihirnya hilang. Karena Quran adalah obat semuanya. Kata Nabi, obati penyakitmu dengan Quran. Kita tempelkan. Bantu saya, minuman apa yang sehat? Minuman apa yang berkah? Barakallahu fiik. Kalau malam ini saya ajak zikir ruqyah, mau? Saya hadiahkan zikir ini. Tapi kita bantu Palestina yuk. Kita niatkan ambil ajwa, hadiahnya kita kirim buat Palestina. Paling tidak dengan jihad itu kita menghapus nama kita yang pernah membeli produk Yahudi, otomatis tercatat di hadapan Allah donatur Israel. Cara menghapusnya dengan kebaikan. Berjuanglah membeli produk apapun untuk Palestina, engkau sudah menghapus dosa masa lalu. Silakan tim ajwa, tebarkan ajwanya di luar, niatkan untuk Palestina. Nanti botol tutup ajwanya dibuka biar energi ruqyahnya terus bertambah. Sekali lagi saya minta tolong kepada ketua masjid, siapapun habib yang ceramah, siapapun guru, jangan antum kasih minuman kafir jadi minumannya. Sama saja meracuni ulama. Ikhtiarkan cari minuman muslim. Tidak hanya ajwa, banyak minuman yang lain. Kalau masjid berjihad, dengan mudah jaringan mereka kita kalahkan. Betul? Bapak Ibu, mulai dari sekarang berangkatlah dari kita untuk kita, berkahnya buat kita. Bahkan saya berikan kesempatan buat masjid, buat para guru, buat para habib, buat ustadz yang punya jadwal bisa jualan ajwa tanpa modal. Saya berikan kesempatan ini. Biarkan para ulama dapat untung lebih besar. Untungnya bukan buat mereka pasti lari ke majelisnya. Coba antum bayangkan, antum ngaji dengan guru fulan, datang ngambil ilmunya, tapi antum bawa minuman kafir, nyetornya ke Israel, nggak nyambung. Lebih baik antum beli dari guru antum, untungnya bukan buat guru, nanti guru pakai buat bayar listriknya, beli kipasnya, beli AC-nya, bikin antum tambah adem nuntut ilmunya. Itu yang saya maksud. Dari kita buat kita, berkahnya buat kita. Jangan dari kita buat mereka, untungnya membunuh saudara-saudara kita. Bangkit wahai saudaraku, jangan lagi. Ekonomi harus kita kuasai, insya. Baik, silakan tim ajwanya ditebar airnya, siapkan ajwanya. Saya akan ajak zikir ruqyah malam ini. Nanti kita akan baca bismillah 3 kali. Lalu kita baca zikir dari Nabi 7 kali sambil pegang tempat yang dirasakan sakit pada tubuhnya. Kalau ada keluarga yang sakit, sedang terbaring, bayangkan wajahnya. Sebutkan namanya, wakilkan ke tubuh kita, energi itu akan sampai kepadanya. Zikir itu tidak mengenal jarak dan batas. Nanti energi ini akan menyentuh tubuhnya. Bapak Ibu, siapkan air ajwanya, niatkan untuk Palestina. Niatkan ini jihad, biar kita dapat airnya, dapat berkah zam-zamnya, berkah Qur'annya, dapat fadailul a'malnya. Niatkan untuk Palestinanya. Alhamdulillah.
Kita iringi dulu dengan kalimat tasbih sembari menunggu yang lain mempersiapkan air ajwa di belakang. Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Kita hijaukan majelis malam ini dengan warna kesukaan Nabi. Subhanallah. Sayang sekali kalau zikirnya nggak pakai media ajwa. Airnya sudah hebat, zikirnya dahsyat. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Yang sudah pegang ajwa buka tutupnya, yang di dalam masjid belum sempat, nanti setelah ini catatkan namamu, beli ajwa di luar, pastikan kau ikut andil untuk Palestina. Kalau engkau nggak bisa jihad dengan jasadmu, paling tidak dengan materimu. Kalau engkau nggak bisa bantu dengan materimu untuk Palestina, mulai malam ini hentikan setoranmu untuk Israel. Kalau nggak bisa membantu Palestina, jangan nyusahin Palestina. Itu jihad kita. Mulai hari ini haramkan minuman Yahudi masuk ke masjid. Kalau ada yang nggak setuju dengan pendapat saya, mau Habib, mau Kiai, kasih telepon saya. Saya siapkan waktunya. Mau pakai kitab apa, dalil apa, saya hadapi. Saya akan hadirkan jawabannya. Jangan main-main. Ini sudah darurat hukumnya. Betul? Karena haram itu ada dua. Saya turunkan ilmunya. Haram itu ada dua. Satu, ada haramun lizatihi. Secara zat benda itu haram. Contohnya babi. Tapi antum mau kotak-katik tetap haram. Mau bikin bakso babi haram. Sate babi haram. Orang babinya yang haram. Tapi antum lupa. Antum sering makan haram yang kedua. Namanya haramun li ghairihi. Saya kasih contoh, anggur ini halal. Antum punya ladang anggur, panen, antum jual, halal. Tapi ketika antum jual kepada seseorang punya pabrik anggur, anggur antum dibikin khamar, maka yang halal berubah hukumnya jadi haram. Itu haramun li ghairihi yataghayyar hukmu. Sama seperti minuman kafir tadi Yahudi. Airnya halal, tapi lihat siapa yang punya perusahaan, untungnya untuk siapa, dia pakai untuk apa, maka air yang halal berubah jadi haram. Ya taghayyar hukmu. Belajar lagi yang benar. Makanya kita minum air Yahudi, gegeg, dahaga dunia kita hilang. Tapi dengan kebodohan kita menciptakan dahaga buat Palestina. Kita melakukan larangan Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, enggak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, dan ini akan jadi dahaga buat kita dalam barzakh. Buktikan omongan saya. Maka hari ini saya minta hapuskan di masjidmu minuman Yahudi, minuman kafir bila perlu, beli minuman muslim, bangkitkan ekonomi umat. Takbir. Sekarang pegang kepalanya, pegang tubuhnya yang terasa sakit, ikuti zikir saya. Silakan buka botol ajwanya. Yang sudah pegang, buka botolnya, biar energi ajwanya terus bertambah. Ikuti saya. Bismillahi, Bismillahi, Bismillahi. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu
wa uhadhiru a'udzu billah bi qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru a'udzu billah bi qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru a'udzu billah bi qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru a'udzu billah bi qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi wa rabbika fayaqdiyali hajati. Nabi yang menyuruh sebutkan hajat masing-masing sambil tiupkan. Kita niatkan air ajwa yang ada di depan, ada air ajwa yang ada di sini, air ajwa yang sudah dipegang, kita niatkan yang pertama dengan kemuliaan nama Allah, keberkahan nama Nabi Muhammad, keberkahan zikir ruqyah yang diajarkan Nabi. Mudah-mudahan air ini menjadi penerang hati bagi siapapun yang meminumnya, menjadi asbab hidayah anak cucunya, menjadi penyemangat dia dalam beribadah dan menuntut ilmu, menjadi benteng dari wabah dan virus apapun juga, menjadi penghilang rasa gundah dan gelisah, menjadi penenang hatinya, menjadi obat penyakit zahir batinnya. Ala manawa fi qulubina wa manawa fi qulubikum, semuanya. Al-Fatihah. Yang ada ajwanya silakan minum, baca basmil, baca bismillah, baca salawat, ada energi yang dahsyat menyatu dalam tubuhnya. Bapak Ibu, kalau tadi saya ajak tersenyum ketawa, kata guru saya biar senyum dan ketawa tidak memadamkan hatimu, maka tutup majelismu dengan meneteskan air mata, bayangkan dosa kesalahanmu. Ingat pesan Nabi, ainani la tamassuhuman nar, ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Salah satunya mata yang menangisi dosa masa lalunya. Kalau matanya saja aman, apalagi tubuhnya. Saya akan ajak Bapak Ibu dengarkan suara musik muhasabah sambil tutup mata. Anak-anak, bayangkan wajah ayah ibumu yang cinta dan sayang dengan orang tuanya. Coba tutup mata, bayangkan dosa masa lalumu. Jangan ada yang bercanda. Biar keluar dari tempat ini kesialan hidup kita dihilangkan, keberkahan ditambahkan. Karena yang sering bikin kita sial, masih ada goresan luka yang orang tua belum ridho dengan kita. Mimpi dapat ridho Allah, ridho orang tua belum pernah sampai di telinga kita. Semuanya tutup mata, bayangkan wajah ayah ibunya. Anak durhaka tidak ada satu dalil pun menceritakan dia masuk surga. Mencium baunya saja Nabi haramkan. Anak durhaka jangan mimpi dapat syafaat dari Rasulullah. Memandang wajah Nabi saja diharamkan. Anak durhaka jangan berhayal bisa husnul khatimah. Belum mati masih hidup, Nabi pastikan azabnya disegerakan untuknya. Maka istighfar, bertobatlah dari dosa besar ini. Semuanya tutup mata, tundukkan kepala, bayangkan wajah ayah ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang berhadapan dengan mereka. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang memegang lembut kedua tangan ayah ibumu.
Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang mendengar suara mereka. Bayangkan seolah-olah engkau sedang mencium pipi dan kening ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memeluk tubuhnya. Hadirkan semua kenangan indah yang pernah diberikan ayah ibumu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa yang sudah engkau persembahkan untuk orang tuamu. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat ibu kita menangis ketimbang tersenyum dengan kita. Ingat satu tetes air mata yang kau keluarkan dari mata orang tuamu karena kedurhakaanmu, karena kezalimanmu, karena kesombonganmu, maka setiap satu tetes air mata itu akan menjadi 1000 bencana, 1000 kesialan, 1000 musibah pasti Allah hadirkan dalam hidupmu. Maka menangislah engkau hari ini, menangislah, menangislah dan menangislah sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir di masjid ini adalah anak-anak yang pernah membenci ayah ibunya, istighfar kepada Allah. Kalau kita sering membohongi mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membentak ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul orang tua kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah menggoreskan luka di hatinya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan tatapan kebencian dan amarah, demi Allah kita akan sadar betapa mahal orang tua kita nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Di masa kecil ayah menggendong kita, mungkin besok kitalah yang menggendong jenazah ayah ibu kita. Di masa kecil ibu sering memandikan kita, mungkin besok kitalah yang memandikan jenazah tubuh ibu ayah kita. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bagi ayah ibu kami yang masih hidup kami mohon kepadamu, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Jangan dulu engkau wafatkan ayah ibu kami sebelum kami berbakti kepada keduanya. Kami belum siap melihat jenazahnya, kami belum sanggup menguburkan jasadnya. Kami sayang dan cinta kepadanya. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bagi ayah ibu kami yang masih hidup kami mohon kepadamu ya Rabbana, berikan kami keluasan rezeki dan harta agar kami bisa mengumrohkan dan menghajikan keduanya, agar kami bisa terus beramal kebaikan atas nama-namanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka, luaskan kubur mereka. Kami rindu dengan mereka ya Allah, kami rindu. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan mereka sebelumnya. Ketika dahulu mereka masih hidup, kami malas mencium kening pipi dan tangannya. Setelah mereka masuk ke dalam kubur, kami sibuk mencium-cium batu nisannya. Kami menyesal ya Allah, ketika dahulu orang tua kami masih ada, kami malas pulang kampung membesuk dan merawatnya. Setelah mereka tiada, kami sibuk mendatangi kuburannya. Kami menyesal ya Allah, ketika dahulu ayah ibu kami masih sehat, kami malas menelponnya, mendengar suaranya. Setelah mereka wafat, kami sibuk ngajak ngomong kuburannya ya Allah. Kami sadar sekarang betapa mahal orang tua kami. Setelah jenazahnya terbaring di hadapan kami,
Kami menyesal ya Allah, kami menyesal ya Rahman. Kami hanya punya satu harapan, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurgamu bersama dengan nabimu. Engkau yang maha mulia, muliakan orang tua kami. Engkau yang maha pengampun, ampuni ayah ibu kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami semua malam ini. Semuanya kita bertaubat. Ikuti saya. Rabbi firli, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bapak Ibu, satu orang anak dari tadi mencuri perhatian saya. Saya akan hadiahkan buku karangan saya yang terbaik. Saya hadiahkan baginya lengkap dengan tanda tangan. Boleh maju kamu yang baju merah, sini sini. Menangislah, menangislah. Dari tadi anak ini menangis terseduh-seduh. Masya Allah. Kamu lihat ke depan. Dari tadi saya mendengar kamu menangis, saya melihat. Kamu terbayang teringat dengan siapa? Kamu terbayang dengan siapa? Ibu dan bapak. Ibu bapakmu masih ada? Masih. Kamu sayang nggak dengan keduanya? Sayang sekali. Jujurlah dengan Allah, kamu pernah punya dosa nggak dengan mereka? Pernah. Sadarlah Pak, termasuk yang ngomong ini. Kita ini lebih sering meminta dari orang tua daripada memberi. Kita ini lebih sering durhaka daripada berbakti. Itu sebabnya saya menulis buku ini. Saya tulis buku ini Pak selama 3 tahun setengah. Nulisnya sambil meneteskan air mata. Saya sibuk menghina diri saya dulu. Dan saya yakin ini kebodohan kita. Saya kasih judul Ada Syurga di Rumahmu. Siapa syurga kita? Ayah ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Sadarlah antum. Kita ini lebih sering nyari syurga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Makam-makam keramat jauh-jauh antum datangi. Keramat hidup satu rumah, orang tua kenapa enggak diurusi? Tangan Habib dicium-cium bolak-balik. Makanya maaf, saya kalau dicium tangan saya tarik tangan saya. Saya bukan Habib yang gila hormat. Gak pantas rasanya kalau antum memuliakan orang tapi antum belum memuliakan orang tua. Buat apa antum mulia di luar, hina di mata orang tua? Lebih baik antum hina di luar, mulia di hadapan orang tua. Sama Habib, sama guru minta doa, sama orang tua nggak pernah minta doa. Itu mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Kepada pasangan romantis, kepada orang tua kenapa menyakitkan hati? Istrimu bisa jadi mantan, suamimu bisa jadi mantan. Demi Allah, ayah ibumu tidak akan pernah bisa jadi mantan. Semua saya kupas di buku saya. Buku ini bagus untuk hadiah anak cucumu, biar dia jadi asbab hidayah. Kamu dapat buku plus tanda tangan. Ingat pesan saya, jangan tawuran, jangan narkoba, jangan kebut-kebutan, jangan ada luka di hati ayah ibu. Pulang dari sini kamu peluk, minta maaf, minta ridhonya. Pastikan senyum ada di wajahnya. Satu senyum orang tuamu, buktikan 1000 rezeki dari Allah untukmu. Beri. Bapak ibu, gaji pertama kita dapat teman satu kantor dulu yang ditraktir. Kenapa bukan orang tua? Buka Al-Baqarah ayat 215. Di sana sebelum antum ngasih yatim, ngasih miskin, ibnu sabil, pertama kali yang disebut falil waliden, sedekah terbaikmu itu untuk orang tua, baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal dunia. Bapak ibu, sampai detik ini saya masih mengamalkan itu. Saya kasih ayah ibu saya 1 juta, Allah ganti 10 juta. Saya kasih ibu ayah saya 10 juta, masuk ke rekening saya ganti 100 juta. Saya pernah diminta ibu saya 100 juta, tanpa mikir saya bilang ke istri saya, kalau nggak ada di rekening saya, jual mobil kita. Kalau nggak ada, saya siap ngutang di hadapan teman. Biarkan saya hina di hadapan teman, mulia di hadapan orang tua. 100 juta saya kasih ibu saya, nggak nyampe 1 bulan bang, 2 minggu rekening saya nambah, masuk 1 miliar rupiah. Ini kejadian baru 5 hari yang lalu, belum saya masukkan di buku. Saya lagi di Kapuas, jam 7:48, ibu saya nelpon, Kring Ahmad, tanggal 19 Oktober ibu mau bikin tablik akbar maulid nak. Ibu pengen nyenengi Rasulullah. Ibu saya kalau bikin maulid yang hadir minimal 3000 orang, perempuan semua pengajian.
Nak, biaya makannya 25 juta ya nak. Saya bilang siap, sekarang saya transfer. Nanti aja nak, tanggal 10 nak. Enggak, sekarang ya Mi, paling lambat 3 hari lagi ya Mi. Saya baru niat besok, lusa atau lusa, 3 hari lagi 25 juta baru kesebut di mulut saya. Demi Allah baru tersebut, belum ditransfer. Dari Kapuas saya 2 jam naik mobil menuju ke satu lokasi. Dalam perjalanan jam 9 pagi lewat 18 masih ada WA-nya. Ada pengusaha dari Malaysia kirim WA ke saya. Shh, Habib, boleh nggak saya beli kain kiswa koleksi di rumah Habib? Pintu Ka'bah. Saya koleksi pintu Ka'bah gede 6 meter. Saya bayar ya 650 juta. Bergetar tangan saya Pak. Dia langsung DP 50 juta. 25 juta belum saya kasih ibu saya, 50 juta sudah masuk duluan ke rekening saya. 600 juta hitungan hari. Berapa puluh kali lipat? Lebih dari 30 kali lipat Allah balas. Jadi pulang dari ini dengarkan omongan saya. Makin antum pelit sama orang tua, makin Allah sempitkan rezeki antum. Tapi makin antum bahagiakan orang tua, makin Allah luaskan rezekinya. Buktikan omongan saya. Maka hari ini di penghujung acara ini saya titipkan pesan. Cukup 1 kali saja dalam sejarah hidupmu engkau pernah gagal membahagiakan ayah ibumu. Sekarang mereka sedang berada di dalam kubur. Jangan ciptakan kegagalan kedua dalam sejarah hidupmu. Engkau tidak pernah beramal atas nama ayah ibumu. Anak kedua kita kasih hadiah. Sini saya. Dari tadi dia ceguk-cegukan dapat hadiah. Namamu siapa? Muhammad Ridho. Tadi kamu ketawa paling kenceng, sekarang paling kenceng juga nangisnya. Kamu nangis teringat siapa? Bapak saya yang dari Jawa meninggal di dunia. Kenapa? Ayahmu masih ada? Masih. Kamu sayang dengan ayam? Saya Pernah punya salah dengan ayam? Pernah punya salah dengan ibu? pernah. Kamu menyesal? Menyesal. Kamu berjanji mau memperbaiki? Dan Pulang dari sini kamu peluk ibumu. Nanti kamu cium sebelum itu pelukan terakhirmu. Dapat hadiah. Sallallahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mohon keikhlasannya 5 menit sampai 10 menit ke depan. Ini menentukan jihad kita. Saya ingatkan pesan Nabi yang terakhir. Semua yang mati di dalam kuburnya termasuk orang tuamu, kata Nabi, kal ghariqil mutagawith. Mereka bagikan orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Mereka menangis mencari pegangan. Mereka menangis memanggil nama-namamu yang masih hidup butuh pertolongan. Pegangan mereka cuma satu, amal kebaikan. Dan mereka tidak bisa menambah kebaikan lagi, karena mereka dengan Allah terputus sudah hubungannya. Tapi mereka masih punya satu harapan. Apa harapannya? Mereka menunggu-nunggu kiriman amal hadiah terindah dari anak cucunya. Maka amalkan pesan Nabi, uhdu limautakum. Kata Nabi, sering-sering kalian kirim hadiah buat mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, wa ma hadiyatul amwat? Apa hadiah buat mayit? Ada 2. 1 doa, 2 sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya atas nama orang tua. Bapak Ibu, sedekah yang paling besar pahalanya atas nama orang tua, baik yang masih hidup apalagi yang sudah tiada. Malam ini saya minta keikhlasannya 5 menit saja. 5 menit ini akan menentukan rezekimu ke depan, kondisi keluargamu, anak cucumu, asbab apa kematianmu, husnul khatimah, dan menentukan keberkahan arwah-arwahmu. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya tabligh akbar di Kapuas. Saya dapat 2 orang anak yatim piatu. Di Pulang Pisau saya dapat 2 orang wanita cilik yatim piatu. Salah satunya namanya Aisyah, punya ambisi ingin menjadi seorang ustazah dan ulama. 4 target ini sudah saya ambil nama dan datanya, dan akan kita bikin sebagai kaderisasi ulama. Mulai hari ini insya Allah, dimanapun saya berdakwah, setiap saya masuk ke satu tempat, paling tidak saya menambahkan diri berjihad menyenangkan datuk saya.
Percuma keliling Indonesia dakwah bilisan tapi enggak dengan dakwah bilhal. Harus ada 1, 2, 3, 4 anak yang akan kami ambil jadi sampel kaderisasi ulama. Kemarin kami ke Sulawesi, Kendari, kami dapat di Bombana saya dapat 1 Fatimah, di Bengkulu, di Bangka, Fairuz dan Farhan. Kemudian ada lagi di mana? Di setiap tempat kami kirim ke pondok pesantren terbaik di Jawa Barat, Darul Habib. 6 tahun disekolahkan. Saya langsung yang menghantarkan ke pimpinan pondoknya, sahabat saya Habib Bagir Al-Kab. Dan 6 tahun gratis plus uang jajan setiap bulan. Dan saya janji kontrak dengan mereka, kalau kalian semua di sini istiqomah bisa hafal minimal 20 juz dalam waktu 3 tahun, 6 tahun, saya hadiahkan kalian beasiswa ke Yaman, bisa pilih mau ke Habib Umar, mau ke mana, saya akan hantarkan. Biaya 1 anak 95 juta, kecil-kecil. Pulang ganti 4 tahun dia jadi ulama, saya kembalikan ke kampungnya. Dia akan jadi aset untuk melanjutkan dakwah saya dan semuanya. Bapak Ibu jangan lupa, 3 tahun Covid datang ke Indonesia, 1000 ulama wafat meninggalkan kita. Presiden hari ini meninggal, besok rebutan orang jadi penggantinya. Ulama hari ini wafat, 10 tahun lagi belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Belajar dari pohon pisang, belum tumbang sudah menyiapkan tunas-tunas di sekelilingnya. Saya nggak lama hidup di dunia ini, tapi dengan program ini saya percaya ini akan terus melanjutkan dakwah dan ini menyenangkan Rasulullah. Maka Bapak Ibu izinkan saya malam ini melelang ada 2 barang kesayangan saya. Silakan bawa pulang bukunya, 1 buku, 2 kain kiswa kecil pribadi koleksi saya, hadiah dari teman saya di Arab. Ini saya lelang, ambil bukunya, ambil kiswanya, tempelkan di rumah, bayarnya kena. Kita niatkan infak ini untuk program kaderisasi ulama. Silakan bawa pulang, bayarnya nanti nabung dulu.